warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang hari ini tidak berangkat, untuk pertemuan selanjutnya bisa berangkat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita doa dulu agar nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ada yang mau memimpin doa? Tidak ada. Oke, saya pimpin ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang polinomial. Apa itu polinomial? Ada yang tahu? Ya. Tidak ada. Oke, polinomial nanti kita pertemuan pertama akan menentukan definisi suku banyak dan penjumlahan pengurangan polinomial. Nanti diharapkan kalian semua dapat mengidentifikasi suku banyak dan penjumlahan pengurangan polinomial. Untuk tes awal atau kita break sebentar, saya sudah punya kertas, ada beberapa lambang matematika. Biasanya yang teman-teman tahu ada penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nanti kalau saya bagi ini, nanti kalian tebak apakah nama lambang dari matematika ini. Oke? Jadi ambil dua. Ambil dua. Coba dibuka, kira-kira nama bilangan atau lambang bilangannya itu namanya apa? Pernah dengar atau pernah lihat? Kira-kira apa? Enggak ini ya. Coba dituliskan di kertasnya, coba. Dibolak baliknya apa? Kira-kira apa? Dibaca, iya ditulis coba. Namanya apa kira-kira? Yang pernah dilihat, pernah lihat nggak? Kayak apa ya? Yang mau Ada dulunya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, oke. Ini berarti kayak gini. Apa? Coba tulis. Kurang. Ya betul, ditulis aja coba. Bagi. Iya betul, ya ditulis aja. Pintar namanya maksudnya. Balik. Bukan apa job. Bukan apa. Iya. Bukan. Apa ya? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Tulisan Korea kalau perkalian. Tulisan Korea. Coba. Sami-sami barangkali ada yang tahu namanya apa? Ya itu betul kayak gini. Ini bentuknya gini. Ya namanya apa ya? Boleh diskusi sama temennya, boleh. Dari dua tanda berarti apa? Ini apa? Iya. Tulisnya di kertasnya aja langsung. Iya. Orang Eropa. Iya. Oke.
datang. Cek. Kamu jangan. Lambang selamat datang. Sudah semuanya? Sudah. Oke, yuk kita lihat dulu dari mbaknya. Dulu apa yang didapat? Infinity sama dengan. Ya, ini lambang infinity atau tak terhingga. Ini sama dengan ini lambang-lambang yang biasa dilihat di internet, di sosial media gitu. Ini infinity atau tak terhingga dan lambang sama dengan. Makasih Mas. Terus selanjutnya ini betul apakah persen? Ya. Betul, ya ini persen. Kalau yang ini ada yang tahu? Lambang ini, ayo apa? J. Apa ini? Lambangnya share, iya share. Apa namanya? Ini pernah lihat tapi pernah lihat atau enggak? Enggak. Ini lambang matematika juga namanya integral. Namanya integral. Oke, selanjutnya. Namanya ini apa tanda apa ini? Tanda kutip. Kutip, tanda seru. Iya, tanda seru kalau di bahasa Indonesia ini tanda seru, kalau di matematika namanya apa? Ada yang tahu? Faktorial, betul. Ini lambang faktorial. Antara di bahasa Indonesia dan di matematika itu beda. Kalau matematika ini tanda seru, kalau di matematika itu faktorial. Terus ini hampir sama yang tadi. Besar Besar kecil ya. kurang dari kecil. Kurang dari kecil, betul kan? Ini kurang dari, betul, kurang dari. Terus ada tanda serat lagi. Bedanya apa serat? Sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini bedanya nanti sama yang di belakang. Ini kurang dari sama dengan. Oke, ada yang belum paham? Ini apa tadi? Faktorial ini kurang dari sama dengan. Tuh, selanjutnya kita bingung kayak apa dibacakan Mbak? Yang ini apa? Perkalian, betul, ini perkalian. Ada X itu biasanya dilambangkan dengan perkalian atau biasanya pakai dot. Dot itu titik. Kalau dalam matematika juga biasanya itu perkalian. Terus lagi apa lagi itu? Logaritma. Apakah betul ini logaritma? Ada yang pernah lihat ini? Logaritma? Logaritma itu nama pelajarannya ya, yang bisa. Ini pi. Pi, ingat pi atau yang besarnya apa? 22 per 7 atau 3,14. Iya, ini pi namanya. Pi. Lanjutnya, ini dibacakan Mbak, apa ini tandanya? Tambah dan kurang. Iya betul, ini tambah dan kurang. Tapi katanya, perkataannya gitu katanya plus minus atau plus minus, ada plus dan ada minus, lebih dari seperti. Oke, selanjutnya ini kecil, betul kecil karena ini k kecil berarti, atau lebih tepatnya itu kurang dari. Kalau ini kurang dari, kalau ini kurang dari sama dengan. Bedanya ini ya, kalau ada tanda garis di bawah ada sama dengan, ini kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ada dua perbedaannya, cuma garis doang tapi namanya berbeda dan pengerjaannya pasti berbeda. Selanjutnya, masnya itu ada dua tanda apa? Kurang, bagi dan bagi. Betul. Ini tanda pengurangan dan ini tanda pembagian. Oke, dari tanda-tanda ini ada yang bingung? Masih bingung atau pernah lihat? Minimal pernah lihat. Nah, ini adalah lambang-lambang yang biasa di dalam matematika. Ada plus, ada minus, ada perkalian, ada pembagian, itu ya, perkalian atau titik. Kalau tanda titik itu dot namanya, atau sama perkalian pembagian ada dua. Yang ini sama dengan, ini
tidak sama dengan, terus ini plus minus yang tadi, terus ini kurang dari, ini berarti apa? Kurang dari sama dengan. Kalau ini Kecil. lebih besar. Kalau ini Kurang dari. lebih besar sama dengan. Ini kalau untuk memudahkan, kalau huruf ini berarti tambahin garis di depan K, berarti kurang dari. Kalau ini kurang dari sama dengan. dengan. Terus tambahan garis ini berarti B, berarti besar. Kalau sini berarti B lebih besar sama Dengan. dengan. Nah ini yang tadi mbaknya inti atau tak terhingga. Kalau yang ini tadi sama mbaknya apa namanya? Faktorial. Yang ini sama mbak Rina, ini yang tadi apa? Terus ini yang tadi mbaknya pi atau 22/7 besarnya. Yang ini tadi ya integral. Terus ada yang tanya lagi di sigma, alfa, beta. Banyak penamaan yang biasa digunakan di dalam matematika. Ada matematika, fisika itu biasanya menggunakan seperti ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Mulai rumit ya? Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya. Tadi lanjut lagi. Apa ya? Ada yang tahu polinomial itu apa? Tidak. Oke, nanti kita cari tahu apa itu polinomial. Selanjutnya, contoh penerapan juga pasti belum tahu karena tadi pengertiannya juga belum tahu. Contohnya pasti belum tahu. Nanti kita cari tahu bareng-bareng apa itu polinomial. Kita lihat dulu video ini, penerapan dari polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Semua jenis matematika penerapannya itu pasti ada digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau hitung-hitungan tambah, plus itu biasa di ekonomi pasti ada. Terus ini polinomial juga pasti ada. Mengukur ruang, terus mengukur sudut itu pasti ada digunakan di dalam arsitektur dan lain-lain. Kalau ini polinomial, yuk kita lihat apa kegunaannya. Sepak bola merupakan olahraga populer di Indonesia. Untuk bermain sepak bola diperlukan lapangan sepak bola. Terdapat pembangunan lapangan sepak bola. Mari kita lihat ilustrasinya. Seorang kontraktor akan membangun sebuah lapangan dengan memperhatikan luas lahan yang tersedia dan isi lapangan di lokasi berjalan. Berapa luas lapangan yang mungkin dibangun? Untuk mengetahuinya, kamu perlu membuat model matematika dengan bantuan ruas segi panjang. Model matematika yang kamu dapatkan merupakan bentuk sederhana dari polinomial. Dalam kehidupan sehari-hari, polinomial juga mempunyai penerapan dalam mendesain lintasan roller coaster. Selain dari itu, fungsi polinomial juga digunakan untuk mendesain kemasan suatu produk. Oke. Oke. Tadi udah video tentang polinomial. Tadi kegunaannya untuk apa aja? Lapangan sepak bola. Ya, mengukur lapangan sepak bola itu termasuk penerapan dari polinomial. Harus kalau mengukur lapangan berarti ada harus tahu luasnya, terus apa lagi? Lebar. Panjangnya, lebarnya dan seterusnya. Terus apa lagi tadi? Kemasan produk itu juga polinomial juga. Terus satu lagi apa? Permainan anak-anak. Permainan anak-anak. ZM. Roller coaster, iya Ya. itu tergrafiknya juga ada grafik polinomial. Itu contoh dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang polinomial. Oke, selanjutnya. Sekarang ke pengertian polinomial. Polinomial adalah atau nama lainnya itu bahasa gampangnya suku banyak, adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Dari kata ini ada yang bisa dicerna nggak dari pengertiannya dulu? Suku banyak. Kalau banyak berarti akeh, ya akeh. Akehnya berarti lebih dari 1000. Lebih dari satu.
lebih dari 100.000 ya juga banyak. Kalau berarti jumlahnya banyak lebih dari 1 atau tidak tunggal, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus bentuk aljabar, ada yang pernah ingat aljabar itu apa? Biasanya berkaitan dengan penjumlahan, terus pengurangan dan sebagainya. Terdiri atas beberapa sudut dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Berarti pangkatnya itu harus positif, tidak ada yang negatif. Oke. Bentuk yang positif berarti angka yang positif itu berapa? Angka berapa yang positif dan negatif? Positif itu berarti 1, terus 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang negatif 7. negatif, ada kata di belakangnya, ada di depannya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu perbedaan. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke polinomial itu ada penjumlahan dan pengurangan bilangan polinomial. Penjumlahan dan pengurangan saya tes dulu, gampang. Penjumlahan dan pengurangan seperti biasa. 5 tambah 2 berapa? 7. 7 tambah 3 10. 10 dikurangi 5 apa kan? Ya, kalau saya lagi negatif 7 ditambah 2 berarti berapa? Negatif 5. Iya betul 5. Ikut-ikut. Lagi kalau negatif 10 ditambah 3 Negatif 7 betul. Terus negatif 7 ditambah negatif 1 negatif 8. Paham apa enggak? Bingung? Ya kita itu dulu contohnya. Oke, kalau ada peraturan kalau jika dua tanda negatif, misalkan ini bacanya apa tadi? Negatif dulu kemarin. Dua tanda negatif bertemu dengan tanda negatif berubah jadi negatif, bertemu negatif jadi positif. Terus positif itu biasanya tandanya plus, bertemu dengan tanda positif hasilnya positif. Semakin kita berteman dengan orang positif pasti jadinya positif. Terus oke, sekarang negatif bertemu dengan tanda positif hasilnya negatif. Sekarang negatif positif bertemu dengan negatif hasilnya negatif. Ini aturannya. Tandanya negatif bertemu negatif hasilnya positif, positif bertemu positif hasilnya positif. Kalau dua tanda bertemu dengan lambang yang sama berubah jadi positif. Kalau dua tanda yang berbeda menghasilkan negatif. Tadi contohnya negatif 10 ditambah 5 berapa? Negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena utang 10 bayar 5. Iya, anak utang-utangan pasti tahu. Iya, utang 10 bayarnya 5, utangnya masih 5. Betul. Kalau negatif 7 dikurangi 2 berapa? Berapa? Bukan. Negatif 7 negatif 2 berapa? Utang itu, utang mana yang ngorok? Utangnya nambah apa berkurang? Nambah. Kalau nambah berarti negatif. Negatif berapa? 9. Betul. Seperti ini. Terus ada lagi, misalkan negatif 3 ditambah negatif 2 berapa? Ada dua tanda plus dan min, berarti berubah jadi Positif. Net positif bertemu dengan negatif, hasilnya apa? Negatif. Berarti min 3 berubah jadi min 2. Berapa? 1. Min 3 min 2 utang telu, utang mana
5. Utangnya pun lunas kan? Nambah utangnya negatif 5. Oke. Lagi. Saya tes satu-satu apa? Jangan. Oke, 4 dikurangi 5. Berapa 4 kurangi 5? 1. Kalau dalam hitung-hitungan itu 1. Tapi kalau dalam matematika apakah itu? Itu berapa? Negatif 1. Betul, karena negatifnya lebih besar. Oke, saya sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Yuk, saya tes satu-satu dari banyak. Ditulis apa enggak? Coba ditulis di sini, Mbak. Oke. Gampang. Siap? Ya. 5 ditambah, pokoknya dulu. Negatif 3. Isinya berapa? Teman-temannya juga barangkali bisa. 5 ditambah negatif 3. Hanya 5 barang di utang berarti itu salah nggak apa-apa. 5 ditambah negatif 3. Ini sama ini jadinya apa? Jangan ini salah satu salah nanti hitungan lagi kok. 5 ditambah negatif 3. Betul, iya jawabannya 2 nggak ada negatifnya. Iya, 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2. Betul, iya kata. Ya, oke 5 ditambah negatif 3. Ini kan plus minus jadinya apa? Negatif kan? Ini berubah jadi negatif. Berarti 5 sama 3. 5 dikurangi 3 berapa? 2. 2-nya itu positif. Oke, selanjutnya Mbak Mirna. 7 dikurangi negatif 4. Negatif 4. Apa? Sama tuh yang berani, harus berani. Negatif 3, benar? Ada yang berbeda jawabannya? 7 dikurangi negatif 4 berapa? 11. Betul, positif, betul. Ya, nggak apa-apa Bina. 7 dikurangi negatif berarti berapa? 4 ya? 4. Negatif sama negatif jadinya positif. Berarti 7 tambah 4 bisa hasilnya 11. Ya, apa Mbak Bina? Oke, lanjutnya Mbak. 8 dikurangi itu harus yang susah ini. Min 8 ditambah negatif 4. Negatif 8 ditambah negatif 4. Negatif 11. 12. Oke, betul. Negatif. Negatif Negatif 12. bikin 8 ditambah negatif 4. Oke, karena ini negatif positif, berarti jadinya negatif. Utang dulu, utang maning 4 jadinya utangnya nambah jadi 12. Betul. Oke. Masnya siap? Oke.
Pinter ya, pinter. Oke. Negatif 5 ditambah negatif 7. Pede aja. Orang konsentrasi. 12 ya? 12-nya positif apa negatif? Menurut berarti negatif. Betul, negatif. Negatif 8 ditambah tadi negatif berapa? 7. Negatif 7 ditambah 5. negatif 5 iya. Negatif 5 ditambah negatif 7 ya? sama negatif 7. Ya, ini negatif sama negatif jadinya positif sama negatif jadinya negatif 5 sama 7 hadiah negatif. Tuh, lanjut. Sing anu ki. Oke, oke. Kalau marah nomor dulu. Oke. 8 dikurangi negatif 3. 8 dikurangi negatif 3. Sudah Mbak? Berapa hasilnya? 8 dikurangi negatif 3. 11. Hasilnya positif 11. Betul ya, positif 11. Wis jago ge. 11. Oke, berikutnya lagi. Oke. 7 dikurangi 10. Dikurangi 10. Berapa? 17. Kurang tepat. Ulang lagi. 7 dikurangi 10. Utang 10 nembe disawarinnya itu. Berarti dari enak ya. Dari 3 betul. Iya. Oke. Nambah Ini tambahkan dong. Rugi dong kok. Oke. Ya. Ya, selanjutnya saya bagi lembar kerja mandiri, silakan dikerjakan secara mandiri. Silakan.
yang bingung bisa ditanyakan sana ya. Tujuh soalnya 17 apa 7? Nomor berapa? 7, negatif 7. Sudah selesai? Nah, oke. Sekarang kita tukar jawabannya. Tapi nanti yang arahnya sana ya. Oh belum, gue harus lagi. Ini 23. Kan ini udah Ini nambah ini tuh. Jadi plus sama minus jadinya apa tadi? Plus ini 3. Yang 15 ini 3 berapa? Oh yang 15 sama 1. Mas, itu di sini di bawah.
ditambah Iya tadi ya. sampai pangkat 12 sampai pangkat 5. Tadi udah. Tambah 12 sampai pangkat Berarti jumlah itu kan iya disebut sampai pangkat berarti Kurang jumlah iya tambah. betul. 14 saya tulis utama iya terus 18 Tidak. sudah baik. Nah oke gitu ya. Jadi kalau satu berarti nanti kesana ya, berarti nanti ke belakang ini. Oke, 1 geser. Nah ini ke depan, ini sini. Nah ini ke belakang. Nah ini ke sini. Oke, 2 geser lagi. Ke belakang. 3. Oke, nah kita bahas sebelum 1. Oh belum kasih nama ya? Iya. Ya apa udah tahun ini ya, tahun ini. Nanti tulisan namanya udah, ya. Oke, nomor 1 negatif 2 ditambah 5. Berarti nanti poinnya ada 10. Satu soal poinnya 1 berarti betul semua. Satu soal poinnya 10 berarti betul semua nilainya 100. Oke. Nomor 1 min 2 tambah 5 berapa? Utang loro disoalnya 5 jadi 3 betul. Silakan kalau betul dikasih apa sana. Oke. Nomor 2 negatif 6 dikurangi 7. Utang 6 utang maning itu jadi berapa? Negatif 13. Negatif 13. Oke. Nomor 3 8 negatif 8 ditambah negatif 3. Itu ada 2 tanda positif dan negatif. Ketemu berarti jadinya negatif. Berarti negatif 8 dikurangi 3. Berapa? Utang dulu, utang paling telu. Negatif 11. Tuh. Terus nomor 4 18 dikurangi negatif 2. Utang itu ada 2 tanda negatif sama negatif jadinya positif. Berarti 18 ditambah 2 berapa? 20. Oke betul 20. Nomor 5 13 ditambah negatif 3. Utang telu disaurine 13 berarti 10 betul. Seperti ngomong bener. Mikir mana nih ya? Oke, nomor 6 negatif 16 dikurangi negatif 4. Negatif bawah. Negatif 16 min jadinya positif berarti negatif 16 ditambah 4 utang 16 disaurinnya 4. 20. Utang 16 disaurinnya 4. Utangnya nambah apa berkurang? Iya, negatif 12. Nomor 7 negatif 7 ditambah negatif 2. Utang itu utang mani loro. Jadi negatif berapa? 9. Tuh. Oke, silakan kasih tanda. Terus nomor 8 negatif 9 dikurangi negatif 10. Utang sana disauri. Iya betul 1. Pinter ya. 4 ditambah negatif 20. 16. Betul 16. Terus negatif 15 ditambah negatif 3 ditambah 4 hasilnya Negatif 14. negatif 14. Nah, betul kakek. Betul dikali 10 berarti satu soalnya kan 10 dikali itu. 10-nya betulnya ada berapa? Berapa tadi? 10 betul. Oke, sudah dihitung betulnya?
9 apa betul? Apaan sih tadi? 4 16 negatif 16 Aku kan tahu. Satu sih. Satu sih. Oke, sama. Udah tahu hasilnya? Oh, biar tahu hasilnya ditukar lagi berarti tadi kesini ya sama. Oke. 1, nah 2, 3. Ya, itu hasilnya itu bentuknya itu hasil dari salah kabeh. Gak apa-apa tadi tapi jawabnya udah betul kok. Ya itu sebagai satu cara. Kamu tambah lagi. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut ya. Masih ada waktu sebentar lagi. Ini mau nggak ada. Nanti bisa buat belajar di rumah ya. Gara-gara kopi ini kurang. Oh ini kurang. Oke. Lanjutnya. Tadi udah mempelajari polinomial, itu pengetahuan dasarnya. Nanti kita lanjut ke polinomial. Kita mau bahas penjumlahan polinomial. Ada bentuk umumnya itu a x pangkat n ditambah bx pangkat n lagi a x pangkat n ditambah bx pangkat n dikurangi 1 ditambah cx pangkat n dikurangi 2 ditambah sampai dengan plus dx pangkat 1 dan ditambah dengan n. Ini bentuk umum dari polinomial. Itu ada namanya mak. Namanya n ini namanya bilangan bulat positif atau pangkatnya harus positif. Ini selalu positif. Terus a, b, yang ini a, b, c, d itu disebut koefisien suku polinomial. Sedangkan yang e itu tidak ada x-nya. Itu namanya suku tetap. Ada 3 berapa berarti ini sukunya? Ini suku 1, ini suku 2, suku 3, suku 4 dan suku 5. Kalau dalam contoh soal baru mati. Kita pilih sebenarnya. Oke, sudah. Ya, lanjut ya. Hasil menaliknya sudah selesai. Oke. Untuk selanjutnya penjumlahan polinomial ini intinya dari pembelajaran yang tadi untuk mempermudah teman-teman biar untuk penjumlahan dan mengurangnya lebih paham. Contohnya ada 2 fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 dan gx x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6. Perbedaannya dengan soal yang tadi apa? Ada positif, negatif positifnya ada, terus perbedaannya cuma ada apanya? Ada pangkatnya, ada x-nya. Iya, perbedaannya cuma ada x pangkat 3-nya dan yang lainnya variabelnya juga sama. Oke. Contoh cara pengerjaannya ini penjumlahan polinomial. Caranya ini ada 2 fungsi fx dan fungsi gx. Untuk yang fx-nya x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 2. Untuk gx-nya x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6. Cara pengerjaannya gimana? Kita kelompokkan dulu yang pangkatnya 2 sama yang pangkatnya 2. Yang pangkatnya 3 dikelompokkan sama yang 3. Yang tidak punya pangkat berarti dikelompokkan dengan yang tidak punya pangkat. Oke. Untuk yang pertama penjumlahan bersusun bisa kan ya? Bisa kan? Penjumlahan bersusun atau pakai yang 2, 3 tambah 4, 5 gini? Bisa? Bisa. Oke, paham ya? Ini yang bersusun. Perbedaannya nanti ada tanda x kuadrat dan lambang lain-lainnya. Untuk yang pertama x kuadrat berarti pangkatnya pangkat tertinggi yang dari fx-nya berapa? Pangkat paling
paling tinggi berapa? 3. Ini yang atas dulu 2, betul. Kalau yang bawah berarti pangkat tertingginya 3. 3. Oke. Kalau yang kedua itu yang pangkat tertinggi itu 3, berarti kita tuangkan berarti fx. Ini fx, ini gx. Pangkat tertingginya tadi dimulai dari angka 3x pangkat 3. Terus selanjutnya x pangkat 2. 2. Terus x pangkat 1. Habis 2 berarti berapa? 1. Atau biasanya tidak usah dikasih angka 1. Terus yang tidak ada nilai x-nya. Oke, x pangkat 3. Yang ke ini x pangkat 2. Berarti nilainya berapa ini? Di depannya ada berapa? Kalau tidak ada angkanya atau nilai cuma ada x kuadrat atau cuma ada ini kayak gini x pangkat 3, itu di sini nilainya ada. Nilainya berapa? 1. Mama ada a. Kalau 2a nilainya berapa? Konstantanya berapa? 2. Kalau A2 berarti nilainya berapa? 1. Berapapun itu. Lagi 3x berarti nilainya berapa? 3. Kalau x2 1. Berarti yang ini sekarang x pangkat 2. Berarti letaknya di mana? Di barisan yang pangkatnya 2. Berarti nilainya berapa di sini karena tidak ada nilainya? 1 atau x aja biasanya. X kuadrat. Terus selanjutnya min 5 x. X-nya pangkat berapa? 1. Berarti di sini dikurangi 5x. Yang tidak ada variabelnya berapa nilainya? 2. Oke. Terus yang gx-nya yang ini. Yang gx-nya x pangkat 3-nya berapa nilainya? 1 atau x pangkat 3. Terus yang x pangkat 2-nya berapa? X pangkat 2-nya 2, betul. Positif apa negatif? Positif 2, x pangkat 2. Terus yang x-nya 2? 1. Ini berapa ini? Negatif 4. Negatif 4 x. Yang tidak ada nilainya, nilai x-nya plus 6. Ini plus ini. Terus digaris lurus ditambah. Kalau penjumlahan dari depan apa dari belakang? Dari depan. 0 ditambah x pangkat 3 atau 0 ditambah 1 berapa? 1. Berarti tinggal diikuti dengan variabel x pangkat 3. Terus ini 1 ditambah 2 4. 1 ditambah 2 betul? 3. 3 plus 3. Ngikut x-nya x pangkat 2. Terus negatif 5 ditambah negatif 4. Utang 5 utang 4. Ya, utang sama berarti negatif 9. X-nya ikut, X-nya pangkat berapa? 1, betul. Terus lanjut 2 ditambah 6 8. Positif 8. Selesai. Seperti ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang lanjut kelompok. Bagian kelompoknya depan belakang aja ya. Depan belakang. Oke, Minus. Oke, silakan dua kelompok silakan berdiskusi. Bikin jelas nanti nangis. Kayak A, B, C, anjir. Langsung sekelompok. Kelompok ya, silakan. Sekelompok. Balik. Jadi anaknya nangis. Bisa jadi masih Pangkat 4 ya. Jawabannya di buku ini apa di buku ini? Boleh di buku sendiri boleh atau kalau mau bareng di situ aja. Ya, yuk. Oh, itu
Gimana lagi ya? Tambah 3. Aku nggak ada musik ya kita mau jawaban beda tadi soalnya nanti siapa yuk ngorok boleh Bisa maju. Lu tambah harus kecil. Iya. Lu bilang di susah. Iya. Iya dia harus orang ketujuan nih. Sudah, nanti, sudah dulu. Ya, selesai ini. Apa? Itu udah di mana? Wih, itu zaman itu. Ya, ayah cila. Kok ini boya tuh? Nah, itu kan sama. Itu kan sama. Iya, boda lah. Oh, boda lah. Yang beli sama segede lah. Wadah sih gak pada mas. Wadah sih gak pada. Elemen. Mopping. Kesana.
Oke, sudah selesai semua ya. Kita dikumpulkan, dikumpulkan semuanya. Oke, sudah dikumpulkan semuanya. Nanti saya koreksi untuk pertemuan selanjutnya kita koreksi dan nanti yang ditunjuk akan presentasi. Waktunya sudah habis. Gimana pelajaran hari ini? Menyesalkan atau Lumayan melelahkan, Bu. Oke, terima kasih. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi jalan juga pertemuan selanjutnya lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.